Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Francisca Ade Aurelia Maharani, Prodi Sistem Informasi dari kelas E, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Ludvigus. Untuk melengkapi tugas 2, yaitu mereview kembali materi-materi sebelumnya, di sini saya akan memilih 3 topik, yaitu pertemuan kedua, hakikat kewarganegaraan, pertemuan 4, identitas nasional, dan pertemuan ke-6, yaitu nilai dan norma konstitusional. Yang pertama yaitu hakikat pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan sendiri pada dasarnya adalah belajar tentang keindonesiaan. Belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan dan mencintai tanah air Indonesia. PKN sendiri dibentuk oleh 2 kata, yaitu pendidikan dan kewarganegaraan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1. Mengapa pendidikan kewarganegaraan sangat diperlukan? Karena pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan karakter warga Indonesia yang baik, terutama pada moral, sehingga menjadi warga negara yang berpikir secara kritis dan mampu mengetahui lebih banyak kewajiban sebagai warga negara itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu pertemuan 4 tentang identitas nasional. Setiap warga negara yang merdeka dan berdaulat sudah dapat dipastikan berupaya memiliki identitas nasional agar dapat dibedakan dengan negara-negara lainnya. Negara yang memiliki identitas nasional pasti dapat dikenali oleh bangsa-bangsa lain dan dibedakan oleh bangsa lain yang menjadikan ciri khas tersendiri. Bagaimana jati diri sebuah negara atau identitas nasional bangsa Indonesia? Identitas nasional bangsa Indonesia pada dasarnya sangat ditentukan oleh ideologi yang dianut dan norma dasar yang dijadikan pedoman untuk berperilaku. Dengan adanya Pancasila sebagai ideologi yang menjadi jati diri bangsa Indonesia akan menunjukkan identitas kita selaku bangsa dan sebagai pedoman. Dengan kata lain, Pancasila sebagai identitas nasional memiliki makna bahwa seluruh rakyat Indonesia seyogyanya menjadikan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari yang menjadikan pembeda. Dengan saling mengenal identitas, maka akan tumbuh rasa saling hormat dan juga pengertian. Yang terakhir yaitu nilai dan norma konstitusional. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi tentang bagaimana pemerintah diatur dan juga dijalankan. Konstitusi juga diperlukan untuk membagi kekuasaan dalam negara yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi, seperti diantaranya beberapa lembaga kenegaraan, misalnya antara badan legislatif, eksekutif, dan juga badan yudikatif. Konstitusi juga menentukan cara-cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan itu bekerja sama dan menyesuaikan diri satu sama lain serta merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang biasa disebut Undang-Undang Dasar. Ada pula tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga dibentuk dan dijalankan. Pada dasarnya, peraturan dan konstitusi bisa disamakan karena sama-sama bersifat mengikat, tapi tidak semua, karena konstitusi hanya mencakup peraturan pemerintah atau negara saja, tidak dalam arti luas.
Secara umum, semua negara pasti juga memiliki konstitusi, karena sebagai sumber hukum dan juga pelindung hak asasi manusia, juga untuk menghindari terjadinya kesewenangan yang dilakukan penguasa terhadap rakyat-rakyatnya. Sekian dari 3 materi yang bisa saya review. Bila ada hal yang tidak berkenan atau salah kata, bisa langsung dituliskan lewat kolom komentar. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.